Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Orta Nugroho Putra Bakti, biasa dipanggil Orta atau Putra. Dan senang sekali di sini bisa berbagi wawasan dengan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan hari ini. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya sedikit. Coba angkat tangannya. Siapa di antara Anda dalam 24 jam terakhir merasa lebih nyaman mengirim pesan lewat WhatsApp atau DM Instagram daripada menelpon atau berbicara secara langsung untuk menyampaikan suatu maksud tujuan? Oke, ada sebagian yang mengatakan kita memang terkadang jago mengetik di balik layar, tapi giliran disuruh berpresentasi di depan kelas atau meeting online, kita merasa gugup. Dan sekarang, coba Anda ingat-ingat lagi. Pernahkah kalian mendengar seorang pembicara yang benar-benar membuat Anda terhanyut dalam setiap katanya, sampai Anda lupa untuk mengecek notifikasi HP Anda? Atau sebaliknya, membuat Anda sulit fokus hanya karena gaya bicara yang mungkin datar, tanpa arah. Di era digital sekarang ini, kemampuan berbicara di depan umum bukan hanya sekedar keterampilan tambahan, tapi sebuah kebutuhan. Baik Anda seorang mahasiswa, calon pemimpin, konten kreator, atau pembicara publik, kemampuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan berkesan tentunya akan menjadi kunci untuk membuka peluang Anda menjadi lebih luas. Maka hari ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana membuat pidato yang efektif dan mengesankan di era digital. Saudaraku sekalian, dalam menyampaikan pidato yang efektif, ada 3 poin utama yang harus kita pahami. Pertama, mari kita bahas dari pondasinya terlebih dahulu. Struktur pidato yang efektif. Sebuah struktur pidato yang efektif terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan yang menarik akan memancing perhatian audiens. Isi yang terarah akan menjadi fokus mereka, dan penutup yang kuat akan meningkatkan kesan yang mendalam. Dalam hal ini, menurut si Education Report 2025, pidato yang mengandung cerita atau narasi 22 kali lebih mudah diingat dibanding pidato yang tidak sama sekali mengandung cerita. Maka jangan ragu untuk menyisipkan kisah atau pengalaman pribadi Anda untuk membuat pesan Anda lebih hidup dan berkesan. Kedua, penggunaan data dan visual. Di era digital, kita memiliki akses mudah dalam menggunakan data visual. Contohnya slide, grafik, ataupun video. Namun, penggunaan visual tetap harus tepat sasaran. Menurut Label Text 2025, menyebutkan bahwa penggunaan grafik dan struktur yang efektif dapat meningkatkan kredibilitas dan memperkuat dampak emosional kepada audiens. Dengan demikian, visual bukan hanya hiasan tetapi jembatan yang menghubungkan antara Anda dengan emosi audiens. Ketiga, ini yang paling krusial, yaitu gaya penyampaian, di mana berbicara harus sesuai dengan media digital. Dalam konteks ini, media digital bisa webinar atau presentasi online. Kontak mata dan ekspresi wajah tetap penting. Bahkan menurut si Education Report 2025 mencatat bahwa keterlibatan audiens dapat menurun hingga 65% ketika pembicara gagal menyampaikan kontak mata bahkan melalui sebuah layar. Apa artinya? Artinya bahasa tubuh, intonasi suara, kontak visual menjadi elemen penting dalam menyampaikan pidato di media digital. Berarti melihat langsung ke arah kamera bukan hanya terkadang sekedar melihat wajah Anda di depan layar. Itulah cara terkadang agar kita lebih terkoneksi personal dengan audiens visual kita. Hadirin sekalian, kesimpulan dari hal ini adalah menjadi pembicara yang efektif di era digital bukan soal siapa yang pandai berbicara, tetapi siapa yang paling mampu menguasai pesan dengan hati audiens. Maka mulailah dengan hal sederhana. Pahami audiens Anda, gunakan struktur pidato yang jelas, dan memperkuat pesan Anda dengan data dan visual, serta sampaikanlah dengan penuh keyakinan.
Dengan cara itu, setiap kata Anda ucapkan tidak hanya terdengar, tetapi juga diingat dan dirasakan. Akhir kata, mari gunakan kekuatan komunikasi untuk membangun pengaruh positif di dunia digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.